Record udah record. Langsung masuk record aja. Oke, kita mulai ya. Oke. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, kita sekarang telah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu alumni dari kelas saya sendiri. Dibagi belum pernah melihat batang hidungnya sekalipun ya. Langsung ketemu dan kaget nih, yang bernama Mas Putra Al-Banjari, seorang konten kreator, influencer, edukator, desain grafis, habis Quran, masya Allah. Masya Allah. Jadi, Mas, pertanyaan pertama, kenapa awal mula masuk ke desain grafis itu secara singkat boleh diceritakan? Jadi dulu aku pertama kali suka desain pas tahun 2018. Nah itu kakak aku tuh masih software kan. Kata kakak aku ini softwarenya buat bikin aplikasi, tapi aplikasinya Inkscape gitu. Nah terus aku coba-coba nih, katanya kan bisa bikin aplikasi tuh. Udah aku coba juga, ternyata ini buat bikin desain gitu. Nah waktu itu aku kayak tertarik gitu. Cuman aku berhenti gara-gara aku nggak bisa niru desain orang lain gitu. Jadi aku berhenti total. Nah akhirnya aku di 2019 aku ada ikut lomba, dan lomba itu sampai ke provinsi, lomba karya ilmiah remaja itu. Langsung ikut lomba, langsung ke tingkat provinsi? Bukan, itu lomba karya ilmiah remaja. Disuruh, ya, disuruh bikin banner kan. Nah, jadi aku bikin tuh desain. Ya, karena aku ngerasa bisa desain kan, aku bikin tuh bakalnya itu temanku. Nah, akhirnya setelah itu aku kayak seneng aja sama desain gitu. Jadi kayak passionku lah gitu, jadinya merasa. Masya Allah. Masih pikiran nggak sih Mas? Misalkan kita kan desain kadang ada sering referensi, kadang sering emang ditutur sang yang suruh buat desainnya. Terus pernah nggak sih kita kayak Mas juga kepikiran kayak putus asa gitu? Iya, ini desainnya tuh pernah jelek banget, kayak sepertinya saya tidak mau melanjutkannya lagi gitu. Pasti aku lebih ke ini sih. Dulu pas awal-awal ya, pas awal-awal punya ID itu kan aku berangkat sini tahun 2020. Nah di tahun 2021 satu bulan tuh kami karantina tuh, nggak ada belajar kan satu bulan tuh. Habis itu bulan Februari kami mulai belajar. Nah di sana katanya kan dulu kan kalau masuk sini bisa dapat kerja gitu. Aku mikirnya tuh bisa langsung gitu. Ternyata butuh proses gitu. Nah pas di Februari itu kayak aku ngedrop gitu. Kenapa aku masuk sini gitu, kayak nyesel aja gitu. Soalnya aku nggak ada dapat penghasilan apa-apa gitu. Tapi setelah aku merenung itu dikasihan itu. Aku inget banget pas di bawah pohon ketapang itu aku mikirnya. Pas merenung di bawah pohon ketapang. Iya, itu aku merenungkan sana, terus pikirin kalau aku balik lagi ke rumahku, aku pasti kerjanya cuma kayak jaga-jaga minuman gitu. Dan aku udah mengorbankan uang kakakku juga buat berangkat ke sini. Jadi aku mikir, ya udahlah lanjutin aja di sini. Dapat ya udahlah, yang penting lanjutin aja dulu, lanjutin kegiatan sehari-hari. Terus Mas Gilang juga bilang ke aku, jadi iya, aku udah belajar sama Mas Gilang. Iya. Terus Mas Gilang kan bilang, memasar aja skill desain foto, bisa dapat klien sendiri kok kata dia. Dan yang terbukti itu kata dia itu. Berarti Mas Putra juga di bawahnya angkatan Mas Gilang, berarti ke atasnya Mas Gilang itu angkatan pertama. Iya, Mas Gilang udah sering aja. Kayaknya kami itu angkatan 2 terakhir sama Mas Gilang. Itu Mas Gilang memang udah jadi mentor langsung ya? Iya, emang kami dimentorin sama Mas Gilang langsung waktu itu. Waktu itu juga pernah sih, kami sendiri angkatan kami juga bimbing sama beliau Mas Gilang, cuma hubungan karena sudah punya istri dan punya anak, kadang waktunya nggak semaksimal waktu jomblo gitu ya. Jadi tapi sebenarnya kami dulu tuh seminggu cuma 2 hari aja. simu 2 hari. Iya, waktu seminggu Mas Gilang masih jomblo ya. Iya, 2 hari aja. Itu tuh Selasa sama Kamis ya Mas ya. Nah itu dia pokoknya Itu berarti offline ya? karena offline. Soalnya dikasihkan dan dulu. Iya. Kami tuh malah seringnya online, offline itu jarang-jarang Mas. 3 bulan kali, 2 bulan kali. Itu banyak kritik kan? Iya. Pantas lah dia Jauh. Kamu jurusan apa? Jurusan dulu pernah langsung ke sini, karena seneng kan, saya juga dulu seneng gambar, kayak gambar. Jadi kayak pengen masuk pondok IT, pengen masuk desain itu bagian ilustratornya ilustrasi. Tapi qadarullah masalah berhubungan laptopnya masih kentang dan berbagai alasan
dia angkatan dulu anaknya namanya. Nah dia aku dipinjemin dia, terus sampai akhirnya alhamdulillah kata dia pakai aja gitu sampai aku bisa beli laptop. Dan alhamdulillah tahun 2022 aku bisa beli laptop, jadi aku beliin laptop itu. Oh, Iya, berarti dia kan dulu. dipinjemin, Mas. Iya, Dipinjemin. iya dipinjemin dia. Berarti otomatis yang minjemin punya laptop cadangan atau emang Iya, dia punya dua. Katanya sama dia punya pamannya gitu. Berhubung aku nggak punya laptop kan, ya udah katanya pakai aja ini buat laptopnya. Insya Allah, ya, Mas. Terus gimana Mas waktu masuk Pondok Air terus tiba-tiba Mas kayak kepikiran jadi komunikator tuh ada pikiran atau emang nggak sengaja tuh emang kebetulan atau gimana? Wah, jadi awalnya tuh aku 2019 kan, sebelum kesini aku tuh masih kelas 12 masih kesini sih mas. Aku masih kayak masa-masa mikir gitu mau jadi apa gitu. Dan karena itu masih corona kan, sebelum corona deh, itu kan lagi booming-boomingnya typography itu di Instagram. iya, sering banget tuh. Iya, sering banget kan muncul. Nah, aku ikutin itu. Aku ikutin kan kayak seneng aja gitu bikin wis keren ya aku fotoan. Waktu itu HP ku masih yang HP Asus RAM itu 1 GB masih jadi jelek loh. Masih Iya, jadi aku tiap pulang sekolah tuh aku pinjam di sekolah dulu. Ntar aku lihat dia nih ada temanku enggak, kalau ada aku pinjam HP-nya buat foto-foto gitu. Berarti waktu pertama kali tertarik desain itu dari fotografi ya? Iya, jadi sebelumnya emang tertarik juga dari yang bener tadi kan. Benar. Cuma dari itu tadi kayak tertarik pengen konten. Dulu aku udah konten Oh, gitu. konten dari emang sebelumnya juga? Iya, tapi itu aku kontennya dulu di akun asliku, bukannya akun Alden jadi sekarang itu. Nah, terus aku masuk pondok sini kan aku mikirnya ntar kalau aku udah punya ilmu lagi, ilmu desain, aku konten lagi gitu, mikirnya tuh gitu. Jadi mengarahkan ilmunya sekalian dibuat konten ya? Iya. Jadi dalam Karena bilang dulu ngajarin kami, kan tugas nih tiap minggu kan tugas, jadi tiap minggu wajib bikin microblog gitu. Oh, iya. Jadi hasil materi itu kami rangkum, terus dibikin microblog di upload di Instagram masing-masing. Wajib itu. Iya. Ya kalau enggak kami kena hukum. Ah, betul sih sama sekali emang ketat sih. Nah, gitu. Kalau enggak diomelin pasti. Iya. Terus ini Mas, kan mengenai desain kan ada yang namanya amati tiru modifikasi. Dulu pernah ada yang viral nggak sih? Mas? Iya, saya Namanya amati. ya. Gini ya perkataannya. Dulu baru-baru ini ada bocil yang ini setup konten gua gitu. Mas. Itu nomor satu ya konten kreatornya kalau saya itu. LinkedIn, Ya, LinkedIn gitu. Iya. Itu pernah dibahas tadi waktu Mas, saya sendiri lihat konten Mas. Itu berarti secara spesifikasi penamaan ATM itu gimana Mas? Coba boleh diartikan. Sebenarnya amati kan, namanya itu ATM, amati, tiro. Nah, berarti kita sampai amati, tiro, lalu dimodifikasi gitu. Jadi jangan sampai berarti ditiru aja. Maksudnya tiro tuh misalnya kan ini media nih, media Iya. sama. Ntar kamu bikin lagi sama kayak ini sama persis Jadi gitu. nggak kayak Iya, plot itu sama. Ini kan mic-nya sama nih dua. Iya. Nah, itu. Maksudnya bedain Iya. beda merek kah, beda model kah. Nah, itu modifikasi namanya. itu. Padahal bocilnya juga. Iya. Bilang Iya, sama, dia bercanda aja. bercanda. Jangan dia. Sama ini Mas. Ke Pondok IT langsung emang keinginan sendiri atau emang disuruh apa gitu? Nah, jadi itu dilema dulu. Mama aku tuh nyuruh kuliah. Ya. Nah, terus aku tuh kayak mikir juga, nanti kalau kuliah aku kan tinggalnya di luar kota tuh. Ntar takutnya nyusahin gitu buat aku makan dan lain-lain kan. Kalau misalnya aku kuliah pun aku selalu bisa dapat kartu Indonesia Pintar gitu. Cuman waktu itu aku lulus SNMPTN dan satunya itu aku mau daftar ke Pondok IT. Kenapa aku mikir ke Pondok IT? Karena kan slogan itu bisa dapat kerja gitu loh. Ya. Aku pengen itu bisa menghasilkan Ya. karena orang tua aku udah tua kan. Jadi aku pengennya biar pas aku udah lulus ya aku udah bisa punya penghasilan. Karena orang tua aku udah tua gitu biar bisa mereka menikmati. Nah aku masuklah ke Pondok IT bilang itu nggak dibolehin karena kan jauh banget ke Jogja. Iya dari Banjar ke Jogja kan. Nggak mau sama aku. Kan apa terakhir juga makanya ya Berapa saudara? 4. Nah, makanya nggak mau sama aku kan. Habis itu aku daftar SNMPTN, udahlah daftar aja ngikutin mama aku. Jadi perjanjiannya itu, kalau semisal aku nggak lulus SNMPTN, boleh ke Jogja. Nah, dan qadarullah nggak lulus. Padahal aku udah memang serius ya niat loh. Iya, aku udah mungkin nanti lolos atau Iya, aku udah ngitung nilainya. Itu aku bisa rank nilai itu tuh tinggi daripada yang itu ya standarnya harusnya aku ngitung. Tapi ya nggak lulus gitu. Jadi aku ke Jogja sini. Itu emang oke-oke. Nah, itu pun tertunda dulu. Padahal waktu itu
nggak ada unsur keterpaksaan tapi ya. Enggak, malah aku nggak boleh mau itu. Cuman akhirnya alhamdulillah belum lah dibolehin. Berarti boleh berbicara mengenai selain desain mas, Boleh, misalnya boleh. konten. Misalkan mas, kan mas konten kreator kita bisa tahu jadwal insight buat konten yang bagus itu kira-kira ada jadwal penayangannya? Ada apa? Kalau menurut aku pribadi ya, dia terlalu ngaruh juga sih jadwal posting itu. Tapi biasanya aku postingnya mau malam. Jam 9 di tempatku. Jadi kalau di Jogja kan habis Jawa, di Pulau Jawa tuh habis Isya gitu ya. Jadi aku mau pasang di Pulau Jawa habis Isyanya. Nah, untuk konten sendiri tuh isi kontennya apa dulu? Memecahkan masalah orang lain enggak? Kalau semisal kontennya enggak memecahkan masalah orang lain, ini enggak rame ya. Jadi kayak orang lain juga nggak peduli ya mas? Iya, orang nggak peduli. Kecuali kamu orangnya lawak gitu, nah, bisa aja naik gitu. Nah, jadi emang ya sesuai kebutuhan konsumen lah ya mas. Iya, kita riset juga tentang apa dan sesuaikan sama needs kita. Atau ya topik konten kita tuh apa gitu, bahas apa. Jadi pernah pikiran aja sekarang udah bikin konten yang udah kita mudah capek-capek bikinnya tapi biasa-biasa aja viewersnya. Kadang ada yang emang jail-jail doang diupload rame. Nah, iya itu. Sebenarnya motifnya konsisten aja sih. Kemarin aku dapat insting dari klien aku ya, mas dari Mas Senior namanya. Kata beliau, aku kemarin kan ngaluhin gitu. Kataku kalau aku konten, kok sepi mas viewsnya. Ya udahlah, antum konten aja. Ngapain ngincar views katanya? Yang penting antum melihat orang aktif gitu, itu posting aja. Jadi ketika orang profiling ke profil kita, kelihatan tuh terakhir posting kapan. Kalau misalnya terakhir postingnya udah setahun yang lalu, berarti nggak aktif nih orang. Kalau misalnya terakhir posting misalnya bulan yang lalu, sehari yang lalu, berarti ini masih aktif orangnya. Berarti ya Instagramnya masih aktif terus juga masih kayak sering konten jadi mungkin ada orang tertarik jadi banyak yang follow juga. Iya. Itu sih mas ya. Kadang masih kepikiran aja kok kadang. Emang bener sih ya kita konten tuh emang niatnya yang penting itu niat buat berguna bagi orang lain aja. Iya. Mas, ya. Kalau misalnya buat kebutuhan pribadi kayak jualan pasti kurang rame gitu. Harus digalut juga dengan kebutuhan orang lain gitu. Jadi simbiosis mutualisme lah. Jadi ini kira-kira mas selama udah jadi orang sini mas pernah ke Indonesia ke jalan-jalan mana mas? Pernah ke melelang kemana-mana? Mana ya? Baru ini aku jalan-jalan sama alhamdulillah punya hasilan itu baru ini di Jogja. Selain itu enggak ada. Paling aku mau Banjarmasin itu tuh enggak Nanti sama. waktu saya terakhir lihat barusan dari jam 7 melihat postingan mas ada habis dari Purwokerto. Nah Iya. itu mampir main atau emang? Oh, kemarin kan aku udah ke Jogja nih. Terus itu tempat aku kerja di Purwokerto dulu. Nah, jadi aku mampir lah sana, ketemu teman-teman sana. Dia ya ada relasi. Tempat kerja aku. Selain mampir juga sana. Iya. Mas ada lihat, oh ini mas untuk air jalan-jalan dari Purwokerto habis itu perjalanan ke Jogja kalau jam. Berapa kemarin dari jam hampir jam 12 sampai jam 2 kayaknya aku sampai sini. Harus asal sini. Harus asal sini sebelum jam 3 ya. Nanti itu pakai kendaraan apa? Kereta. Oh kereta. Iya, berarti termasuk lancar-lancar aja. Iya. Kalau bis belum ada macet. Iya, nah itu makanya mau di kereta. Iya gitu. Belum simpel. Nah, kalau boleh dibilang mas, Putra dapat informasi kalau itu dari apa? Dari website kan atau dari teman? Nah gini, jadi dulu tuh aku kan, maaf nih jadi sorry ya teman-teman. Aku tuh kurang suka pelajaran bahasa Inggris. Nah dan sebenarnya aku suka aja, cuma aku nggak ngerti gitu loh, ngantuk aja. Dan aku mau bolos itu, jadi tiru ya. Aku mau bolos tuh, kan keluar. Aku biasanya mau bolos tuh ke perpustakaan. Tapi kalau enggak, kalau saya doang, aku kadang panti dulu gitu. Nah di perpustakaan ada laptop kan tuh. Aku pakai laptop sekolah, pakai terus tuh. Biasanya aku pakai buat desain juga. Iya, jadi aku sering setting gitu, sekolah gratis gitu. Tapi yang berbasis pondok, aku punyanya kayak gitu. Scrolling tiba-tiba aku nemu kayak postingannya website itu muslim.org.id. Nah, ada yang membahas pondok IT. Ada yang gratis. Cuman itu kayaknya mau masukkan itu, dia mau masuk kelas. Mau sekolah, jadi aku simpan aja dulu, ntar aku buka lagi. Di share dulu ya? Iya, di share dulu.
kebetulan yang secara tidak sengaja. Iya. Tapi udah sering nyari sih, itu baru nemu. Sama satunya itu kayaknya aku nemu kode juga. Cuma kayaknya aku cocok kesini gitu. Gak mau ngapain dulu. Berarti emang waktu udah masuknya itu emang ada rasa nggak pernah ya? Pasti sih ya. Ada. Iya, percaya namanya. Betah-betah aja sih Oh, sebenarnya. Iya betah-betah aja. Cuman aku ya betahnya itu karena nggak ada duit ya. Jadi rasa nggak betah Jadi gitu. tenang gitu. Iya. Cuman alhamdulillah makan kenyang aja sih soalnya. Alhamdulillah. Iya. Soalnya pas zaman kami masih enak makannya masih tempe. Oh. Kan makan sayur kan. Udah pernah tahu. Iya lah, aku pernah kok. Berarti dulu tuh belum masih di kretek ya mas kalau nggak salah. Ada di kretek itu ya. Kan multimedia, ya perkembangan di kretek. Multimedia di itu. Kan ada kasihan. Oh kasihan. Dikasihkan. Terus selama di keamanan. Jadi kan dikasihan dulu tuh 6 bulan. Terus 6 bulan kami dipisah tuh. Jadi ada 15 orang kalau nggak salah. Nggak bisa apa? Nggak bisa ke 13 gitu. Jadi kami bisa dua setengahnya di keamanan, setengahnya di kasihkan gitu. Karena dulu Pak Juga minta buat hidupin konten-konten di sana gitu. Belajarnya. Angkatan mas berarti di 15. Angkatan dulu waktu pertama masuk mas 60 orang masuk gitu. Soalnya hebat ya. Tapi yang bertahan sampai sekarang cuma 15 orang. Banyak banget dulu. Orang aku dulu pas terakhir 2022 waktu Jogja itu sisa aku. Nah ada sih kawan gitu. Iya, ada teman cuma dia kerja di luar. Berarti udah kerja di luar. Pernah nggak sih mas kayak kan mas belajar konten kreator di bidang desain ya? Pernah kayak collab dengan selebgram lain atau Iya pernah sering loh. Kadang misalkan kita DM itu ngajakin. Cuman kita harus nunjukin value kita dulu di konten. Kalau misalnya kita alhamdulillah ada value-nya, insya Allah orang ada yang nonton kita mau collab dia mas gitu biasanya. Sering-sering aja aktif gitu. berarti emang tujuannya kalau juga masalah bukan masalah kayak menguntungkan ya masing-masing ya, tapi emang buat relasi juga. Iya, relasi. Relasi itu penting banget loh. Kita dapat proyek kan dari relasi ya. Misalkan sama relasi ini mungkin males lagi ngerjain bisa. Iya, sih kan kesempatan kita dapat. Iya, gitu caranya. Emang masih sangat luar biasa. Ya, harus ada relasinya. Kalau nggak ada relasi ya, masa kita hidup sendirian gitu. Terlalu Iya. terlalu kan mas aduh. Iya. Bayangin aja hidup di hutan kan sendiri itu. Nanti Itu sih nggak keluar. ya makanya manusia kan untuk sosial, jadi harus sosialisasi. Pernah nggak sih mas kalau kita jadi desain grafis nih, ada pikiran bisa kaya nggak sih atau kayak kita desain grafis doang ya? Paham ya? Kalau kaya sih mungkin harus kita expand ke bidang lain lagi gitu. Tapi memang ada jasa-jasa yang harganya mahal, kayak UI itu harganya kan mahal tuh. Cuman kan era di kita ini cepat banget naiknya tuh, jadi kita harus belajar terus, harus belajar. Yang penting kita paham fundamentalnya dulu, terus mengalir aja nanti itu, nyari-nyari produknya. Insya Allah bisa kok, cuman harus itu tadi, harus belajar dari ilmu lain lagi kayak marketingnya, terus manajemennya, bisnisnya kayak gimana. Itu juga dalam marketing dan bisnisnya juga harus memang ada relasi yang bagus. Iya, harus. Soalnya kalau kamu mau desain sendiri, misalnya nih kamu mau desain sendiri bisa dapat 5 juta. Nah, terus kalau ditambah 5 juta lagi bisa nggak? Susah kan? Ya, waktunya tuh nggak kegarap nanti. Makanya kita harus punya tim, manajemen tim nanti, ngatur briefnya, kayak gitu. Itu juga waktu nonton juga mas, nggak sendiri kan pasti ada temannya yang bantuin ya. Enggak, aku kalau konten sendiri. Nggak yang sendiri. Lainnya cahaya. Iya, dia bisa sendiri. Berarti Paling editnya pada kalau iya. Berarti ngedit juga sendiri ya? iya edit sendiri. Tapi ada beberapa kontenku yang dieditin. Kalau nggak sempet. Itu pernah bilang mas ya, ada request dari orang mas yang mungkin buat ketemuan atau apa? Kayak buat konsultasi langsung secara offline langsung ketemu. Ada Paling yang satu daerah aja sih. Oh, iya. Banyak kan teman-teman gitu. Oh, Kita iya. sampai tanya kami kumpul-kumpul gitu. Soalnya di daerah itu emang jarang banget ada yang berkarya di dunia digital kayak sembunyi gitu. Jadi Makanya emang yang benar-benar yang main digital itu cuma mas doang. enggak, ya banyak. Makanya aku pakai nama Albenjeri itu karena mau pancing mereka loh. Keluar begitu, jangan di dalam mulu. Oh, iya. Iya, biasanya kan orang yang udah kaya-kaya tuh dia mulai keluar gitu, udah banyak duitnya, ngapain lagi konten ya kan? Nah, makanya aku pengen mancing pakai nama Albenjeri tadi. Buat memancing ya mas. Iya, biar orang-orang Banjar tuh
kemarin loh yang di musik Ada kreatif. kamu banyak lah ya. Iya. Terus mas masuk ke teknis nih, boleh skill apa aja yang ajarkan mas Putra untuk praktek desainnya di kelas? Ya, Biasanya belajar fundamentalnya dulu ya. Aku ambil kurikulumnya dari Mas Gilang aja dari aku dulu. Cuman aku biasain sama biasa aku. Kan awal-awal itu kayak kita belajar fundamental kayak balance, terus hierarki, warna, dan lain-lain lah. Belajar itu dulu. Terus belajar apa kayak layouting gitu. Layout yang bagus tuh kayak gimana, desain-desain yang bagus tuh kayak gimana, apa jadi juga cara nentuin warna segala macam. Jadi aku kasih lihat video prakteknya cara bikin desain dari awal gitu. jadi waktu mas bikin kelas juga ada sedikit arahan juga ya. Mungkin banyak juga dari sama kakak saya yang mas bilang gitu. Aku sama Mas Gilang itu gak hanya nanya desain, nanya tentang kehidupan juga. Cuma bener mentor gitu ya. Mas? Iya. Bener diarahin ya. Iya, aku nanya-nanya sama Mas Gilang waktu itu. Saya juga pernah mas mikir kayak nanya-nanya bukan masalah desain doang, tapi berhubung mas desain, mas bilang udah punya istri, punya anak, kayak aduh repotin gak sih ya, kayak nggak waktunya. Gak tahu ya, mungkin karena aku udah kenal dari sebelum itu dan aku emang sering diajak Mas Gilang jalan gitu, jajan-jajan sama Mas Gilang sering ke keluar bareng, makanya aku ya apa ya, jangan takut-takut aja, chat-chat aja gitu. Yang penting hormat aja gitu, jangan di spam gitu Mas Gilangnya atau chat-chat tengah malam gitu. Iya. Sampai aku pernah sakit loh. Ini mama aku nih udah tidur, kakak aku juga udah tidur. Aku ngechat Mas Gilang loh, sampai sakit. Iya. Iya, pernah. Jadi kayak berarti ya. Dia bingung aja. Keangkat. Iya, gitu. Mas bilang juga kadang sering ngisi juga misalkan kelas kami lagi kosong, sering mas kita dari tim media pengen diisi juga kelas dari mas apa ya diisi juga di situ dikasih kelas juga. Iya, dikasih juga. Emang baik dia, Masya Allah. Banyak banget sih mas. Ada pahala ya. Kadang temannya saya sendiri mungkin ada yang kurang ajar, maaf ya jangan ditiru. Iya. Ada juga yang suruh ngerjain tugas tapi emang pura-pura sibuk atau gimana, jadi ya nggak terkerja. Nah, itulah Mas Gilang itu yang yang suka. buat mas bilang Mas Gilang juga cerita sama aku. Katanya kayak nggak ada inisiatif. Ayolah, anak IT. Dengerin Mas Gilang tuh. Kalian mau sukses kan? Dengerin Mas Gilang. Betul. Iya. Kalau disuruh tugas kerjain tugas. tugas semua loh ya walaupun sibuk sih ya, tapi Iya. setidaknya kalau emang benar-benar nggak dikerjain tuh ya kayak berhenti dulu lah, nggak kerjain gitu. Iya, dan gitu. Dan jangan jadi miskomunikasi, jadinya Iya. salah paham. Dan akhirnya mas bilang nggak ngajak alhamdulillah ya mas. Nah, itu dia. Mau kontak Mas lagi. Gilang tuh bilang kayak kalian tuh kayak gak ada yang dituju gitu loh, makanya males gitu. Kalau misalnya ada yang dituju, insya Allah juga males gitu. Misalnya mau dapat uang nih, pasti tuh ngejar kan. Iya, Nah, betul. tetapinlah tujuannya. Ayolah, anak-anak penuh IT. Sebenarnya kita yang betul loh, udah Iya. tahu mentor baik, tapi kalian mengecewakan Baik banget loh. kita sendiri. Aku salah satu satria yang gak pernah dipakai Mas Gilang loh. Oh Iya. ya, berarti pernah sih mas Gilang nyebut sih muridnya waktu itu siapa namanya lupa, mungkin termasuk mas Putra ya. Oke, cukup sekian mas, maaf merepotin waktunya. Ya. Mungkin cukup sekian ya mas. Oke, siap. Terima kasih juga udah diundang ke sini. Dijemput juga. Masya Allah. Saya mewakili Pondok IT juga sangat terima kasih kedatangan kami spesial dari alumni yang sangat istimewa mas. Oke, untuk teman-teman yang di sini jangan lupa tetap giat belajar dan jangan lupa juga selesaikan tugas kalian. Oke, see you next time, bye. Yogi. Ya, mas, kayak maksa dari dulu.